Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang Balance Scorecard atau BSC, PT Semen Sementil, tingkat korporat dan juga Departemen Marketing. Saya Nidia Firdaus dengan NIM 52111711002 akan mempresentasikan mengenai visi dan misi dari PT Semen Sementil. Adapun visi dari PT Semen Sementil yaitu menjadi penyedia pasokan semen berkualitas sangat tinggi bagi pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Adapun misi dari PT Semen Sementil yaitu yang pertama, sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai aparat penggerak pembangunan. Dan yang ketiga, memupuk dana atau keuntungan baik pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha. Lalu selanjutnya itu adalah menemukan indikator yang sesuai dengan visi dan misi dari PT Semen Sementil. Adapun perspektif dari visi PT Semen Sementil yaitu yang pertama ada financial performance, 2 customer value, 3 internal business process, dan 4 learning and growth. Adapun strategi objektif dari financial performance antara lain yaitu adalah company revenue dan juga mengefisiensi biaya. Yang kedua, strategi objektif dari customer value adalah meningkatkan citra perusahaan dan juga mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, strategi objektif dari internal business process yaitu dengan melakukan inovasi dan juga menerapkan manajemen risiko yang hati-hati. Dan yang keempat adalah strategi objektif dari learning and growth antara lain adalah meningkatkan kualitas SDM dan juga meningkatkan kultur kerja karyawan. Adapun perspektif yang terdapat di dalam misi PT Semen Sementil antara lain yang pertama adalah sebagai salah satu stabilisator ekonomi dengan memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, yaitu adalah dengan perspektif customer value dan juga internal business process. Kenapa masuk ke customer value dan juga internal business process? Karena di sini adalah kebutuhan masyarakat yang berarti adalah ada customer value. Dan juga sebagai internal business process di mana langkah perusahaan untuk melakukan inovasi dan juga menerapkan manajemen risiko yang hati-hati. Selanjutnya, itu adalah sebagai aparat penggerak pembangunan terdapat ke dalam perspektif financial performance di mana strategi objektifnya tadi yaitu company revenue dan juga mengefisiensi biaya. Dan misi perusahaan yang ketiga yaitu memupuk dana atau keuntungan baik pemegang saham maupun untuk pengembangan usaha terdapat ke dalam perspektif internal business process dan juga learning and growth. Kenapa masuk internal business process? Karena melakukan inovasi dan juga harus menerapkan manajemen risiko yang hati-hati. Di sini misi yaitu memupuk dana atau keuntungan. Jadi harus benar-benar menerapkan manajemen risiko yang hati-hati dan juga melakukan inovasi agar mampu untuk meningkatkan profit atau keuntungan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Finding the suitable indicator yaitu berisi tentang pernyataan visi dan misi, perspektif BSC, dan strategi objektif. Perspektif BSC itu ada finansial, customer, internal business, learning and grow. Finansial, strategi objektifnya itu meningkatkan profit,
dan total aset. Customer, strategi objektifnya itu meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan. Internal business, strategi objektifnya yaitu penyesuaian tata letak produksi, meningkatkan volume produk, mengembangkan mesin produksi, meningkatkan mutu produk, dan mengurangi tingkat kesalahan. Learning and grow, strategi objektifnya yaitu pembaharuan employee turnover dan meningkatkan kultur kerja karyawan. Strategi MPTS Mentil di perspektif PSC-nya itu sudah ada finansial, customer, internal business process, dan learning and grow. Learning and grow dengan menggunakan strategi 1. Meningkatkan kualitas SDM, 2. Meningkatkan kultur kerja karyawan, 3. Pembaharuan employer turnover. Nah, bila dari strategi ini tercapai, maka internal business process bisa dilakukan melalui strategi penyusunan tata letak produksi yang pertama, yang kedua, meningkatkan volume produksi, yang ketiga, mengembangkan mesin produksi, yang keempat, mengurangi tingkat kesalahan, yang kelima, melakukan inovasi, yang keenam, menerapkan manajemen risiko, yang ketujuh, meningkatkan mutu produk. Jika internal business process ini tercapai, maka bisa dilakukan yaitu customer dengan strategi yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua mempertahankan loyalitas pelanggan, yang ketiga meningkatkan citra perusahaan. Jika customer ini tercapai, maka bisa dilakukan untuk tahap selanjutnya yaitu finansial dengan strategi yang pertama efisiensi biaya, yang kedua meningkatkan profit, yang ketiga company revenue, yang keempat total aset. Untuk lebih jelasnya lagi tentang strategi MAP ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi MAP PTS Mentil yang lebih rinci, dimulai dari paling atas. Yang pertama yaitu mengenai finansial. Untuk finansial, strategi objektif yang pertama yaitu efisiensi biaya dengan KPI persen realisasi biaya terhadap anggaran. Efisiensi biaya dapat dilaksanakan oleh perusahaan ketika perusahaan telah meningkatkan profit, meningkatkan persen revenue growth, dan juga meningkatkan persen asset growth. Nah, ketika strategi objektif terlaksana, maka efisiensi biaya dapat dilakukan. Strategi yang kedua dalam finansial yaitu meningkatkan profit dengan KPI-nya persen profit margin. Nah, untuk meningkatkan profit, perusahaan harus terlebih dahulu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, strategi yang ketiga di finansial yaitu company revenue dengan KPI-nya persen revenue growth. Untuk company revenue dapat dilaksanakan oleh perusahaan ketika perusahaan telah meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan citra perusahaan, maka company revenue dapat terlaksana. Kemudian strategi objektif yang keempat yaitu ada total aset dengan KPI-nya persen asset growth. Kemudian pada bagian customer, nah di customer ini memiliki 3 strategi objektif. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan KPI persen konsumen yang puas. Nah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka perusahaan terlebih dahulu harus berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan, kemudian melakukan penyesuaian tata letak produksi, lalu mengurangi tingkat kesalahan. Dengan KPI-nya tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan, maka perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian strategi objektif yang kedua yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan dengan KPI jumlah konsumen yang bertahan. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, maka terlebih dahulu penyesuaian tata letak produksi harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu agar mempertahankan loyalitas pelanggan dapat dijalankan oleh perusahaan. Kemudian, strategi objektif yang ketiga pada customer yaitu
meningkatkan citra perusahaan dengan KPI Indeks Brand Image Perusahaan. Untuk meningkatkan citra perusahaan, maka perusahaan terlebih dahulu harus berhasil menerapkan manajemen risiko. Nah, kemudian pada bagian ketiga yaitu internal business process. Nah, di sini ada 7 strategi objektif. 7 strategi objektif. Yang pertama, penyesuaian tata letak produksi dengan KPI tingkat efektivitas proses produksi. Tetapi penyesuaian tata letak produksi dapat dilakukan ketika perusahaan telah melakukan peningkatan volume produksi dan melakukan inovasi. Kemudian strategi yang kedua yaitu meningkatkan volume produksi dengan KPI-nya jumlah produksi. Untuk meningkatkan volume produksi, perusahaan terlebih dahulu harus dapat mengembangkan mesin produksi. Kemudian strategi yang ketiga yaitu mengembangkan mesin produksi dengan KPI jumlah mesin yang telah diperbarui. Nah, selanjutnya strategi objektif yang keempat yaitu mengurangi tingkat kesalahan dengan KPI tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan. Nah, untuk mengurangi tingkat kesalahan, terlebih dahulu perusahaan harus dapat melakukan peningkatan mutu produk. Ketika perusahaan telah melakukan peningkatan mutu produk, maka untuk mengurangi tingkat kesalahan dapat dilakukan. Selanjutnya, strategi yang kelima yaitu melakukan inovasi dengan KPI riset pasar. Nah, untuk strategi yang keenam yaitu menerapkan manajemen risiko dengan KPI persen penilaian risiko. Nah, menerapkan manajemen risiko dapat dilakukan ketika perusahaan telah berhasil meningkatkan mutu produk. Nah, yang terakhir, strategi objektif yang terakhir di internal business process yaitu meningkatkan mutu produk dengan KPI jumlah produk yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian bagian terakhir yaitu merupakan learning and growth. Nah, di sini ada 3 strategi objektif beserta KPI-nya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan KPI jumlah pelatihan yang terlaksana. Yang kedua, meningkatkan culture kerja karyawan dengan KPI tingkat implementasi nilai-nilai culture perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pembaharuan employee turnover dengan KPI yang pertama tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaan dan yang kedua yaitu tingkat kedisiplinan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian departemen. Jadi kelompok kami yaitu departemen marketing. Di sini yang pertama ada visi departemen marketing yaitu menjadi jembatan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan dalam pembangunan infrastruktur bangsa yang dikagumi di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu misi dari Departemen Marketing PT Semen Sementil. Yang pertama yaitu sebagai alat perusahaan dalam memasarkan produk dan menjadikan produk dikagumi oleh seluruh masyarakat sampai Asia Tenggara. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai elemen agar terciptanya jalinan yang lebih erat dengan konsumen. Yang ketiga yaitu memahami dan menjalankan perkembangan strategi pemasaran terbaru. Selanjutnya yaitu strategic objektif dan juga KPI Departemen Marketing. Strategic objektif di sini yaitu sebagai alat bantu, sedangkan KPI sebagai alat ukur. Untuk perspektif yang pertama yaitu finansial. Jika ingin efisiensi biaya, maka yang diukur yaitu persentase realisasi biaya terhadap anggaran. Jika ingin meningkatkan profit, maka yang diukur yaitu persentase profit margin. Jika ingin company revenue, maka yang diukur yaitu persentase revenue growth. Untuk perspektif yang kedua yaitu customer. Jika ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, maka yang diukur yaitu persentase konsumen yang puas. Jika ingin mempertahankan loyalitas pelanggan, maka yang diukur yaitu jumlah konsumen yang bertahan. Jika ingin meningkatkan citra perusahaan, maka yang diukur yaitu indeks brand image perusahaan. Untuk perspektif yang ketiga yaitu internal business process. Jika ingin mengurangi tingkat kesalahan, maka yang diukur yaitu tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan. Jika ingin melakukan inovasi, maka yang diukur yaitu riset pasar.
Jika ingin menerapkan manajemen risiko, maka yang diukur yaitu persentase penilaian risiko. Untuk perspektif yang keempat yaitu learning and growth. Jika ingin meningkatkan kualitas SDM, maka yang diukur yaitu jumlah pelatihan yang terlaksana. Jika ingin meningkatkan kultur kerja karyawan, maka yang diukur yaitu tingkat implementasi nilai-nilai kultur perusahaan. Jika ingin pembaharuan employee turnover, maka yang diukur yaitu tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaan dan tingkat kedisiplinan. Selanjutnya ada peta strategi dari PT Semen Sementil di tingkat Departemen Marketing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar lonjong, itu menandakan strategi objektif dari marketing, dan kotak putih itu merupakan Key Performance Indicator atau KPI dari strategi objektif tersebut. Kemudian ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini menandakan bahwa strategi objektif tersebut berasal dari tingkat korporat. Kemudian ada tanda panah yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, kita mulai membaca peta strateginya dari atas ke bawah yang dimulai dari finansial. Nah, finansial ini memiliki 3 strategi objektif. Yang pertama adalah efisiensi pasar dengan KPI, persentase realisasi biaya terhadap anggaran. Nah, efisiensi biaya ini dapat tercapai apabila perusahaan mampu meningkatkan profit dan juga mempunyai nilai perusahaan yang baik. Kemudian SO yang kedua yaitu meningkatkan profit dengan KPI persentase profit margin. Nah, persentase profit margin ini akan naik apabila marketing mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada company revenue dengan KPI revenue growth. Nah, di sini company revenue yang baik akan tercapai apabila marketing mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mampu meningkatkan citra perusahaan yang baik. Selanjutnya ada customer. Di sini juga terdapat 3 strategi objektif. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan KPI persentase konsumen yang puas. Nah, persentase konsumen yang puas ini akan naik apabila marketing mampu mengurangi tingkat kesalahan, mampu melakukan inovasi, dan yang kedua ada mempertahankan loyalitas pelanggan dengan KPI jumlah konsumen yang bertahan. Nah, mempertahankan loyalitas pelanggan ini akan tercapai apabila marketing mampu melakukan inovasi, mampu mengurangi tingkat kesalahan. Dan juga yang ketiga ada meningkatkan citra perusahaan dengan KPI indeks brand image perusahaan. Nah, meningkatkan citra perusahaan ini akan tercapai apabila marketing mampu melakukan inovasi, mampu mengurangi tingkat kesalahan, dan juga mampu menerapkan manajemen risiko yang baik. Kemudian lanjut ke internal bisnis proses. Di sini terdapat 3 strategi objektif. Yang pertama ada mengurangi tingkat kesalahan dengan KPI tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan. Lalu yang kedua ada melakukan inovasi dengan KPI riset pasar. Nah, melakukan inovasi dengan KPI riset pasar ini hanya bisa dilakukan oleh Departemen Marketing saja, makanya di situ tidak tertera tanda bintang. Kemudian yang ketiga ada menerapkan manajemen risiko dengan KPI persentase penilaian risiko. Nah, lanjut ke yang terakhir ada learning and growth. Di sini learning and growth ini memiliki 3 strategi objektif. Yang pertama meningkatkan kultur kerja karyawan dengan KPI tingkat implementasi nilai-nilai kultur perusahaan. Yang kedua meningkatkan kualitas SDM dengan KPI jumlah pelatihan yang terlaksana. Dan yang ketiga ada pembaharuan employee turnover dengan KPI yang pertama tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaan, dan yang kedua ada tingkat kedisiplinan. Nah, jadi teman-teman, semua hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan mampu meningkatkan budaya kerja yang baik, lalu perusahaan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, dan juga tingkat kedisiplinan dan tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaannya itu telah terlaksana dengan baik. Maka hal tersebut akan bisa tercapai
Seperti itu. Selanjutnya ada vertical alignment, terdiri dari 4 bagian strategi objektif. Yang pertama ada finance, yang kedua ada customer, yang ketiga ada internal process, dan yang keempat ada learning and growth. Pada departemen marketing, di bagian finance memiliki strategi objektif. Yang pertama, efisiensi biaya dengan target persen realisasi biaya terhadap anggaran. Lalu yang kedua, meningkatkan profit dengan target persen profit margin. Lalu yang ketiga, company revenue dengan target persen revenue growth. Lalu selanjutnya di bagian customer, departemen marketing memiliki strategi objektif. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan target persen konsumen yang puas. Lalu yang kedua, mempertahankan loyalitas pelanggan dengan target jumlah konsumen yang bertahan. Lalu yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dengan target indeks brand image perusahaan. Selanjutnya, di bagian internal proses, departemen marketing memiliki strategi objektif. Yang pertama, mengurangi tingkat kesalahan dengan target tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan. Lalu yang kedua, melakukan inovasi dengan target riset pasar. Lalu yang ketiga, menerapkan manajemen risiko dengan target persen penilaian risiko. Lalu selanjutnya, di bagian learning and growth, departemen marketing memiliki strategi objektif. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan target jumlah pelatihan yang terlaksana. Yang kedua, meningkatkan kultur kerja karyawan dengan target tingkat implementasi nilai-nilai kultur perusahaan. Lalu yang ketiga, pembaharuan employee turnover dengan target yang pertama, tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaan. Yang kedua, tingkat kedisiplinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Departemen Activity Plan, di mana terdapat kolom perspektif, SO, KPI, target activity plan, dan budget. Perspektif memiliki 4 poin. Yang pertama, finansial, yang kedua, customer, yang ketiga, internal business process, dan yang keempat, learning and grow, di mana finansial memiliki 3 SO. Yang pertama, efisiensi biaya, KPI, realisasi biaya terhadap anggaran sebesar 80% target, activity plan, menekan biaya promosi, budget sebesar 1,8 miliar. SO yang kedua, meningkatkan profit dengan KPI, profit margin dengan 87% target, dan activity plan menaikkan target penjualan yang lebih banyak dengan 2,5 miliar rupiah budget. SO yang ketiga, company revenue dengan revenue growth, targetnya sebesar 87%, activity plan menaikkan target penjualan yang lebih banyak dengan budget 2 miliar. Perspektif yang kedua ada customer dengan memiliki 3 SO. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan KPI konsumen yang puas, targetnya sebesar 100%. Activity plan melakukan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan budget 450 juta. SO yang kedua, mempertahankan loyalitas pelanggan dengan KPI jumlah konsumen yang bertahan 85% target. Activity plan memberikan diskon dan reward kepada pelanggan tetap dengan budget 200 juta. SO yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dengan KPI indeks brand image perusahaan sebesar 87%. Dengan activity plan melakukan pelayanan yang baik dan melakukan kegiatan CSR dengan budget 1 miliar. Perspektif yang ketiga, internal business process dengan memiliki 3 SO. Yang pertama, mengurangi tingkat kesalahan dengan KPI, tingkat kehandalan sistem dalam mendeteksi kesalahan dengan target 85%, dan activity melakukan pekerjaan dengan lebih berhati-hati dengan budget 400 juta. SO yang kedua, melakukan inovasi dengan KPI riset pasar sebesar 90% target dengan activity plan
turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei. Budgetnya sebesar 550 juta. SO yang ketiga, menerapkan manajemen resiko dengan KPI penilaian resiko targetnya sebesar 86% dengan activity plan melakukan pengendalian internal dan budget yang dikeluarkan sebesar 400 juta. Selanjutnya, perspektif learning and grow. Terdapat 3 SO. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan KPI, jumlah pelatihan yang terlaksana 90% targetnya, dan activity plan melakukan pelatihan untuk karyawan baru dan pembaharuan untuk karyawan lama secara berkesinambungan dengan budget 400 juta. SO yang kedua, meningkatkan kultur kerja karyawan dengan KPI tingkat implementasi nilai-nilai kultur perusahaan. Targetnya sebesar 85% dengan activity plan menerapkan budaya kerja yang baik dengan budget 250 juta. SO yang ketiga, pembaharuan employee turnover dengan memiliki 2 KPI. Yang pertama, tingkat kemampuan individu melakukan pekerjaan, targetnya 98%, activity plan selalu menilai kinerja karyawan. KPI yang kedua, tingkat kedisiplinan 100%, targetnya dengan activity plan diperketatnya aturan beserta penerapan sanksi yang adil dengan masing-masing budget sebesar 150 juta. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.